Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memudahkan segala urusan Ustadz, amin. Dan dimudahkan pembangunan rumahnya, amin. Ada pertanyaan Ustadz, di masjid kami melaksanakan niat puasa beramai-ramai dipimpin imam tarawih di masjid. Apakah perbuatan ini benar dari sunnah? Jawabnya, perkara tersebut tidak benar dan bukan dari sunnah. Kenapa? Karena permasalahan an-niyah, maka dia adalah ibadah. Bahkan niyah disebutkan oleh para ulama secara ijma' syartun min syurut qabul ibadah. Bahwa niat itu adalah syarat diterimanya dari suatu ibadah. Maka pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Di hadis ini dijelaskan segala amal-amal itu diterima dan ditolaknya tergantung kepada niat. Maka dicontohkan kemudian di dalam hadis ini bahwa apa-apa yang akan dia dapatkan dari pahala baik di dunia ataupun di hari akhirah tergantung kepada niatnya. Jika niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang dia meniatkan untuk tujuan dunia, maka Allah akan memberikan dunia kepadanya. Maka dari hadis ini disebutkan oleh Ibnul Iraqi di Tarhit Tahrib, dinukilkan ijma' seluruh kaum muslimin bahwa syarat diterimanya suatu ibadah adalah dengan niat. Maka kalau niat itu adalah syarat diterimanya ibadah, maka kalau begitu niat itu adalah ibadah. Dan kalau niat itu ibadah, maka diterimanya niat yang ikhlas itu harus mengikuti aturan, diantaranya al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. Yang mana imam tarawih setelah selesai melaksanakan sholat bersama, maka kemudian memimpin niat nawaitu shauma ghadin fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala dan seterusnya. Maka ini jika dilihat dari perkara syar'i, ini adalah perkara yang tidak benar, perkara yang bid'ah batilah. Maka dia itu perkara yang diada-adakan dan termasuk kepada perkara yang batil. Maka kenapa kita katakan perkara ini masuk kepada perkara yang batil? Apa itu makna batil? Makna batil adalah perkara yang tidak bermanfaat karena ditolak oleh Allah Jalla wa Ala dari amalan tersebut. Dan makna batil maknanya tidak ada apa-apanya ataupun tidak bermanfaat seperti di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Maka tidaklah engkau wahai Rabb kami menciptakan segala sesuatu ini batila, dalam keadaan tidak bermanfaat. Maka makna batilan adalah perkara yang tidak bermanfaat. Lalu kita katakan, kenapa tidak bermanfaat dengan niat bersama kur di masjid dengan lisan? Kita beri dari beberapa jawaban. Kita masukkan kepada dua jawaban. Jawaban yang pertama, ketahuilah ya ibadallah, bahwa sungguhnya Allah mengatur ibadah ini kembali kepada diri kita. Ada 3 perkara. Ada ibadah dengan lisan, dan ini contohnya seperti tilawatul Quran. Karena Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila.
Dan juga Allah menurunkan Al-Quran kepada Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah wahai Muhammad. Maka ibadah membaca Al-Quran dengan membaca. Ini contoh dari amalan lisan, membaca Al-Quran. Juga adzan, dengan melafadzkan kalimat adzan dengan suara yang tinggi. Maka ini ibadah lisan. Ataupun tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Maka semua ini adalah juga amalan lisan. Dan contoh yang kedua, amalul jawarih wal arkan. Amal-amal dari anggota badan. Seperti puasa Ramadan. Seseorang yang berpuasa maka badannya menahan lapar dan minum dan qaitus kepada istrinya. Maka ini semua amalan badan. Dengan melaksanakan sahur, kemudian nanti berbuka, melaksanakan anggota badan. Dan begitu pun orang yang melaksanakan salat. Maka dari mulai dia takbir sampai taslim, ruku, sujud, semuanya amalan badan. Dan juga nanti datang lisan dengan membaca qiraah dan membaca tasbih dan sebagainya di dalam salat. Dan begitu pun jihad, dan begitu pun naik haji dan umrah. Semuanya anggota badan, dari amalan badan. Dan yang ketiga, amalan batin. Amalan di dalam hati. Seperti apa? Seperti niat, ikhlas untuk Allah. Maka seseorang yang ingin berpuasa, dia niatkan ikhlas, maka niat itu tempatnya di hati. Dan lebih mudah lagi gambarannya seperti tawakul misalnya. Maka di dalam permasalahan amalan-amalan yang kita bagi tadi, ada amalan batin seperti ikhlas, tawakul, dan juga sabr, amalan batin. Maka ketiga-tiganya di sini harus diberikan kepada hak-haknya. Apa maksudnya? Jika dia amalan batin maka diamalkan dengan batin. Dan jika dia amalan lisan maka diamalkan dengan lisan. Dan jika dia amalan jawarih wal arkan maka diamalkan asalnya dengan al-jawarih wal arkan. For example, dari kesalahan mempraktekkan pembagian ibadah ini contohnya adalah qiraatul Quran. Kami dapati membaca Al-Quran dalam keadaan dia membisu, tanpa mulutnya komat kamit ataupun membaca dengan suara yang tinggi yang indah. Tidak. Hanya sekedar memandang seperti orang yang membaca koran atau membaca dari settingan-settingan di WhatsApp dan sebagainya. Maka kita katakan, ya am, kenapa kamu membaca Al-Quran dengan diam? Dia katakan, aku membaca Al-Quran di dalam hati. Maka kita katakan, inilah contoh praktek yang salah dari permasalahan jenis ibadah yang tidak dimasukkan kepada tempatnya. Al-Quran ibadahnya itu dengan lisan, justru dengan diucapkan. Pendalilannya di Al-Quran tadi, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan juga di saat diturunkan Al-Quran berkata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya dengan ditinggikan suaranya, bukan di dalam hati. Sehingga bagaimana para sahabat mengetahui Nabi membaca Al-Quran kalau memang di dalam hati? Maka oleh sebab itu Nabi memuji Abu Musa al-Ash'ari karena suara yang keluar dari lisannya dalam membaca Al-Quran. Di saat dia mengatakan di hadis muttafaqun alaih dari Abi Musa, laqad utita mizmaron min mazamir ali Daud. Maka engkau telah diberikan dari pita suara keluarga Daud alaihi salam, di mana suaramu sangat indah, suara orang-orang Yaman dari Bani Al-Ash'ariyah, Al-Ash'ariyun, Al-Ash'ari. Maka ini dalil bahwa Nabi memuji dari bacaan Abu Musa dikarenakan dia terdengar suaranya. Maka kalau hanya
membaca Al-Quran itu di dalam hati, maka bagaimana Nabi akan memuji Abu Musa yang qiraahnya baik dan benar? Maka ini contoh pendalilan bahwa ibadah yang salah pada tempatnya seperti membaca Al-Quran di dalam hati. Akhirnya bagaimana? Tidak sesuai dengan sunnah. Akhirnya bagaimana? Menyelisih syariat. Dan bagaimana jika dilaksanakan? Dohirnya tidak mengikuti sunnah, tidak mendapatkan pahala. Karena sesuai dengan ibadah itu harus dengan tuntunan mutaba'ah Nabi Muhammad SAW, seperti nanti akan terulang hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang bukan atas tuntunan Nabi Muhammad, maka tertolak. Maka di sini tilawatul Quran dengan membaca tajwidnya, dan juga tidak diketahui ilmu makharijul huruf, dari mana makhraj dal, dari mana makhraj lam, dan sebagainya. Maka contoh yang kedua dalam permasalahan kita ini sekarang adalah an-niyah. Maka niat itu tempatnya di dalam hati. Maka di saat Arab memahami ucapan Nabi, innamal a'malu binniyah, bahwa sungguhnya amal-amal soleh itu kembali kepada niatnya, yang diinginkan dari pemahaman Arab bahwa niat itu di dalam hati. Maka ini asal dari permasalahan niat di dalam hati. Maka oleh sebab itu di dalam hadis Nu'man ibnu Bashir, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ini jelas sekali bahwa yang diinginkan dengan niat itu di dalam hati. Karena apa? Karena keburukan amalan dan kebaikan amalan semuanya kembali kepada hati. Maka al-Arab memahami dari adillah Al-Quran dan Sunnah, terutama hadis Umar ibn Khattab tadi dan Nu'man ibn Bashir, bahwa niat itu tempatnya bukan di lisan, tetapi tempatnya di dalam hati. Maka barang siapa seseorang melaksanakan niat yang merupakan itu ibadah, bahkan syarat diterimanya amal, kemudian dijaharkan, seperti yang melaksanakan puasa, nawaitu sauma godin, fardu syahri Ramadan, kur bersama, dipimpin oleh imam masjid setelah sholat tarawih. Dari mana pendalilannya? Telah menerapkan praktek yang salah dalam jenis ibadah, yang harusnya amalan hati dijadikan amalan lisan. Akhirnya semuanya kur, menyebutkan nawaitu sauma godin, fardu syahri Ramadan. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak di masjid, semuanya dalam satu suara. Maka ini perkara tentunya bid'ah yang batilah. Maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah telah menyinggung permasalahan masalah ini. Di dalam dinukilkan di Majmu' al-Fatawa mujallad 22 halaman 218 disebutkan bahwa mahallun niyah al-qalbu dunal lisan bittifaq a'immatil muslimin fi jami'al ibadah. Bahwa sungguhnya niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan dalam segala ibadah. Sepakat ulama, ahlu sunnah, dan yang lainnya dari a'immatil muslimin. Maka di sini diketahui bahwa telah sepakat kaum muslimin bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Jika ingin ibadahnya diterima, maka niatkan di dalam hati, bukan dengan lisan. Maka ini jawaban kita yang pertama, dari segi niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun jawaban kita yang kedua tentang permasalahan at-talaffuz bin niyah, melafadzkan niat baik di dalam puasa seperti nawaitu shauma gadin, fardu syahri Ramadan, ataupun di dalam salat. Seperti orang yang ingin sekarang hendak melaksanakan salat zuhur, usolli salata zuhri 4 rakaat, dan seterusnya, dijaharkan. Bahkan dia imam di mikrofon
terdengar oleh orang yang di luar masjid, maka dia meyakini ini adalah ibadah. Maka ini adalah perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban yang kedua bagi mereka, kita katakan mereka telah melaksanakan kebid'ahan karena dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang mengarah kepada seperti yang dilakukan talafud bin niyah, melafadzkan niat. Lafadzkan niat dari kebid'ahan, karena niat tempatnya di dalam hati, tidak dilafadzkan. Maka pendalilan dari Al-Quran banyak sekali, di antaranya Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah melengkapkan bagi kalian agamaku, kata Allah, dan aku telah ridho hanya kepada Islam sebagai agama saja. Maka diturunkan ayat ini sebagai ayat penutup dan tidak disebutkan niat itu dengan dilafadzkan di dalam lisan kita. Dan juga di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran sebagai penjelas, sebagai pemberi petunjuk bagi segala sesuatu. Maka tidak disebutkan bahwa niat itu dengan lisan. Maka berkata Mujahid dengan sanad yang hasan, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari, makna ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' ay ma amara bihi wa manaha anhu. Maka apa-apa yang diharamkan dan diwajibkan dan diperintahkan maka telah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan tidak disebutkan permasalahan niat itu disebutkan bahkan kur bersama-sama di masjid. Dan begitu pun di dalam tadi pendalilan Al-Quran dan di hadis pun banyak. Di antaranya hadis Hudzaifah yang mana dia berkata, qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bihi. Maka suatu hari Nabi memberikan kajian ceramah yang panjang dan lama. Maka tidaklah perkara-perkara yang dijelaskan di dalam agama urgennya kecuali telah dijelaskan. Dari perkara-perkara agama sampai kepada perkara hari kiamat, kecuali Nabi telah menjelaskannya, dan tidak disebutkan tentang permasalahan melafadzkan niat dengan lisan. Karena niat asalnya di dalam hati seperti pendalilan di jawaban yang pertama tadi. Maka oleh sebab itu paling tegasnya tentang permasalahan kebid'ahan, hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Maka barang siapa seseorang yang melaksanakan perkara yang dianggap ibadah padahal bukan dari bimbingan Nabi, maka dia tertolak. Dan di riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada bimbingannya dari Nabi, maka dia itu tertolak. Inilah yang kita jadikan pendalilan di dalam jawaban yang kedua tentang bid'ah dan batilnya perkara yang dilakukan di masjid tersebut. Dan ini telah diperingatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah juga. Seperti di Majmu' Al-Fatawa dinukilkan dari ucapannya, ba'dal mutaakhirin kharraja wajhan fi madhab Asy-Syafi'i biwujub dzalika wa ghalatahu jamaahiru ashabi Syafi'i. Wa kana ghalatahu ana Syafi'i qala la budda minan natq fi awwaliha. Fadanna hadal ghalib ana Syafi'i arada an-nutqa bin niyah faghalatahu ashabu asy-Syafi'i jami'uhum wa qalu inama arada an-nutq bitakbir la bin niyah. Maka ini ucapan Imam Ibnu Taimiyah membantah orang-orang yang mengaku dari pengikut Asy-Syafi'i yang mereka melaksanakan jahar dengan niat sebelum salat, mengatakan usolli salat adzuhri 4 rakaat
Kalau maghrib, usolli salatal maghrib, salah rakaat dan sebagainya. Maka di sini kita katakan tadi adalah perkara yang salah karena niat ibadah di dalam hati, bukan di lisan. Dan jawaban yang kedua, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan di dalam kitab-kitab sifatis salah di Sahih Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, maka tidak disebutkan bahwa Nabi di saat hendak melaksanakan salat dia menjaharkan niatnya dan didengar oleh para sahabat, usolli salata zuhri arba'ar rakaat dan sebagainya. Tidak ada. Maka dari mana kalau begitu? Banyak dari manusia yang melaksanakan yang demikian. Disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah bahwa sebagian dari orang-orang yang mutaakhir yang mengaku dia bermadhab Imam Asy-Syafi'i, maka mereka mengatakan dengan harus menjaharkan niat. Dan mereka memahami dengan pemahaman yang salah, gagal faham dari pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya menyebutkan la budda min nutq fi awaliha. Disebutkan dari salat itu harus melafadzkan di awalnya dengan suara yang keras. Maka apa yang diinginkan orang memulai salat itu harus melafadzkan, menutekkan kalimat yang keras di awalnya. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah at-takbir. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita di hadis-hadis yang sahih. Bahwa awal dari dibukanya salat bitakbir. Allahu Akbar. Ditinggikan suaranya. Dan kelompok Asy-Syafi'iyah mereka salah memahami bahwa ucapan la budda minan nutq fi awaliha harus melafadzkan di awalnya. Maka mereka mengatakan apa awalnya dari salat? Kata mereka niyah. Berarti melafadzkan niyah ini yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka ini adalah gagal faham. Ini adalah kesalahan. Maka jika seandainya mereka salah faham seperti ini dan tetap kukuh, yang bahasa Indonesianya kekeh ataupun bahasa Sundanya kekeh, maka kita kembali, syariat ini buatan siapa? Buatan Nabi Muhammad ataupun buatan Imam Asy-Syafi'i? Jika mereka tetap bersikukuh, tapi Imam Syafi'i mengatakan la budda minan nutq fi awaliha. Kita jawab dengan dua jawaban, kalian salah memahami. Yang diinginkan difahami oleh Imam Asy-Syafi'i adalah takbir, dan ini sesuai dengan sunnah. Adapun niat, maka niat itu tidak ada disebutkan di lisan, tetapi di dalam hati. Maka yang diinginkan Imam Asy-Syafi'i dengan takbir diangkat Allahu Akbar, bukan niat yang ditinggikan nawaitu ataupun usolli salat zuhri dan sebagainya. Maka dari sini kita memberikan pertanyaan kepada mereka, jika kalian tetap kukuh kepada pemahaman Imam Asy-Syafi'i, ya sudah. Ibadah ini mengikuti Asy-Syafi'i ataupun Nabi Muhammad. Kalau mereka mengatakan Nabi Muhammad, maka kita setuju. Lalu kita katakan, apakah Nabi Muhammad mengajarkan bertalafut dengan niat? Mana dalilnya? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka mereka akan mengatakan tidak ada dan sebagainya. Ini adalah pemahaman Imam Syafi'i. Kita katakan seperti tadi. Maka kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan Imam Asy-Syafi'i. Adapun Imam Asy-Syafi'i di dalam ucapannya la budda minan nutq fi awaliha, yang diinginkan Imam Asy-Syafi'i takbir, bukan niat. Maka cukuplah kita beribadah mengikuti Nabi. Maka barang siapa yang beribadah tidak mengikuti Nabi seperti melaksanakan talafut dengan niat, baik di dalam salat ataupun di dalam puasa, maka semuanya bid'ah, batilah. Ini jawaban kita kepada soal yang pertama.